BNPB mengerahkan helikopter TNI untuk mempercepat distribusi bantuan menuju wilayah terisolir bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara dan sekitarnya. Pengiriman dilakukan melalui udara karena banyak akses darat masih terputus. Pengiriman bantuan dimulai dari Bandara Silangit, Tapanuli Utara menggunakan helikopter angkut TNI Angkatan Darat jenis Mi-17 V5 yang terlihat melakukan loading logistik sejak pagi. Bantuan yang dikirim meliputi paket sembako, makanan siap saji, serta peralatan memasak untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi di wilayah yang masih sulit dijangkau. BNPB menilai distribusi melalui udara menjadi langkah paling efisien, mengingat sejumlah titik jalan di Sumatera Utara masih tertutup material longsor dan jembatan putus. Selain itu, tim gabungan terus melakukan pemetaan serta pengiriman lanjutan untuk menjangkau daerah paling terisolir sekaligus mengamankan akses evakuasi dan pemulihan. Operasi bantuan udara akan terus dilanjutkan hingga akses darat kembali normal dan seluruh kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait bantuan dan logistik BNPB di Silangit, Tapanuli Utara sudah ada rekan kami jurnalis Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Dava Sidki. Selamat sore Zul, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Di belakang Anda saya lihat ada tenda BNPB, bisakah Anda jelaskan apa update dari sana Zul? Ya, selamat sore Said dan pemirsa Berita 1. Saya berada di pos pendukung logistik nasional milik BNPB. Jadi pos pendukung logistik ini merupakan utama. Jadi semua bantuan yang akan disalurkan di Sumatera Utara ke daerah-daerah terdampak banjir ataupun terdampak tanah longsor, bantuannya didistribusikan dari sini karena ini lokasinya tepat di Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan di BNPB ini. Mungkin kita akan coba masuk ke dalam ya, Said dan pemirsa Berita 1, bagaimana kondisi gudang logistik dari BNPB. Ini dapat kami gambarkan kepada Anda ya. Barang-barang tentunya sudah banyak sekali yang sudah masuk. Sejumlah bantuan yang sudah terkumpul di pos ini antara lain ada paket sembako, kemudian makanan siap saji, tenda keluarga dan tenda pengungsi, selimut, matras, serta obat-obatan dan perlengkapan kebersihan. Tentunya memang semua dari bantuan-bantuan yang disimpan ini setiap hari ya, Said dan pemirsa Berita 1, akan didistribusikan ke berbagai daerah yang terdampak di Sumatera Utara sendiri. Misalnya ke daerah Sibolga, Tapanuli Tengah, daerah-daerah yang masih terisolir sehingga pendistribusiannya sendiri melalui helikopter. Kami tadi sempat mengikuti proses daripada pendistribusian logistik ini. Tadi kami berangkat dari Bandara Silangit ya, menuju ke Gor Pandan, merupakan salah satu tempat pengungsian di Tapanuli Tengah. Tadi kami melihat bagaimana proses semua barang-barang ini sesuai dengan keperluan ya. Jadi setiap hari setidaknya ada 6 helikopter yang dioperasikan. Nah, misalnya ini ya, Said dan pemirsa, kami dapat gambarkan kepada Anda bagaimana situasi para pekerja di sini sedang melakukan ya begitu, pengumpulan barang-barang, bantuan-bantuan yang dikirimkan langsung menggunakan pesawat kargo dari Jakarta, dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari DPR, dari pihak swasta, semuanya barang-barangnya dikumpulkan di sini. Kalau ini Said dapat kami gambarkan, ini merupakan paket sembako ya, yang sedang di sini. Ini adalah paket sembako yang tentunya di dalam paket sembako ini berisi barang-barang yang sangat dibutuhkan seperti misalnya makanan siap santap, makanan bahan-bahan pokok ya, bahan-bahan pokok seperti minyak, beras. Memang ini sudah tersedia di sini, baik juga terkait dengan tenda-tenda pengungsian juga ditempatkan ini dan nantinya akan didistribusikan melalui udara maupun kalau bisa melalui darat. Tapi memang salah satu kesulitan dari BNPB sendiri dalam pendistribusian paket-paket sembako ini adalah
keterhubungan antar daerah. Akses setiap daerah ini masih sangat sulit ya, Said. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir, sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh BNPB adalah dengan menurunkan helikopter ya, menerjunkan helikopter sehingga pendistribusiannya akan melalui via udara. Begitu Said yang dapat kami gambarkan setiap hari para pekerja terus bekerja bahu-membahu, gotong royong bagaimana menyalurkan bantuan ini agar dapat diterima langsung bagi semua masyarakat di Sumatera Utara yang terkena dampak banjir dan tanah longsor. Said. Ada berapa posko yang seperti ini di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah hanya satu ini atau sebetulnya masih ada di samping kiri kanan Anda yang menampung logistik serupa, Zul? Oke, Said, kami akan mengajak Anda ya untuk lebih berkeliling lagi. Memang ini ada ya begitu. Namun di sebelah situ juga ya Said, dapat kami jelaskan kepada Anda, di luar dari ini ada setidaknya 1, 2, 3, ada 4 tenda lagi yang memang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang bantuan dari BNPB ini yang nantinya akan disalurkan ke semua daerah di wilayah Sumatera Utara. Jadi gudang-gudang ini, tenda-tenda ini berisikan semua bantuan, ada setidaknya 4 ya kalau kami pantau secara langsung di Bandara Silangit ini. 4 tenda BNPB ini memang disediakan untuk menampung agar penyimpanan, maksudnya ini misalnya ada turun hujan, kami lihat tenda ini cukup kokoh sehingga dipastikan barang-barang ini nantinya dapat dikirimkan dengan baik dan dalam keadaan baik pula diterima oleh masyarakat di Sumatera Utara. Tentu saja Said, hingga sekarang pemerintah terus bergerak cepat, bekerja sama bagaimana berupaya sepenuh tenaga untuk mendistribusikan semua barang-barang ini kepada masyarakat yang tentunya sangat membutuhkan di Sumatera Utara. Said. Zul, bisakah Anda berbagi cerita kepada kami, Zul? Tadi Anda mengatakan bahwa Anda sempat ikut langsung menyalurkan bantuan via udara misalnya. Bisakah Anda ceritakan kepada kami apa yang Anda saksikan di sana? Bagaimana masyarakat menunggu bantuan yang Anda antarkan itu? Silakan, Zul. Ya, Said, betul sekali. Tadi kami pada pagi ke siang hari ya, tadi kami bertolak langsung dari Bandara Silangit di Tapanuli Utara ini, ikut bersama tim BNPB bekerja sama dengan TNI, terbang untuk ke pos ke Gor Pandan ya maksud kami ya, Said dan pemirsa Berita Satu. Barang-barang ini tentunya paket-paket sembako yang tadi saya jelaskan juga, tadi turut kami bawa bersama tim TNI untuk disalurkan di pos Pandan di Tapanuli Tengah. Ketika helikopter kami sampai ya Said di pos Pandan itu, tentu masyarakat sudah menunggu. Bahkan sebelum kita turun ke di lapangan tadi, masyarakat sudah menunggu, menantikan sekali barang-barang bantuan ini. Tadi kami melihat memang mereka sangat, maksud kami mereka sangat tentunya ya, terlihat dari raut wajahnya, maksudnya sangat membutuhkan sekali. Mereka sangat berharap sekali setiap ada helikopter yang datang, mereka sangat antusias untuk menyambut. Mereka gotong royong, membantu langsung mengambil ya barang-barang itu. Dan tadi kami juga hanya sebentar saja karena memang prosedurnya seperti itu Said. Kita ikut naik helikopter, lalu helikopter menaruhkan barang, habis itu kita lanjut lagi kembali ke Bandara Silangit di Tapanuli Utara, dan kemudian petugas langsung loading lagi barang, kemudian nanti akan disalurkan ke daerah lain seperti di Tapanuli Selatan ataupun juga ke Sibolga, ke daerah-daerah yang memang masih terisolir, yang tidak dapat disalurkan bantuan dengan via darat begitu. Jadi menggunakan helikopter ini tentunya salah satu upaya yang terus dilakukan oleh BNPB agar semua masyarakat yang terkena banjir, terkena dampak banjir ini dapat mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Said. Zul, dalam sekali pengantaran ke satu titik misalnya, ini berapa kali dilakukan? Apakah hanya satu kali pengantaran saja dengan katakanlah mengasumsikan bantuan yang telah cukup untuk titik tertentu? Atau bagaimana cara mereka mengukur memberikan bantuan di sana, Zul? Kalau Anda lihat langsung. Ya, Said, kalau kami amati ya proses dari pendistribusian barang-barang ini tadi ya, seperti misalnya yang saya pegang ini, barang tentunya ini terkait dengan bahan-bahan pokok seperti ini jadi ya. Jadi kilogramnya juga tadi kami lihat dihitung dulu berapa ton, tentunya sesuai dengan kemampuan dari helikopter masing-masing. Jadi ada 6 helikopter yang tersedia di Bandara Silangit ini, dan untuk
perharinya mereka akan terbang kemana saja dan berapa kali itu memang cukup dinamis begitu ya, Said dan pemirsa Berita Satu dapat kami sampaikan. Namun prosesnya itu tidak hanya satu saja ya, maksudnya tidak hanya terbang sekali, namun beberapa kali. Jadi ketika dia setelah mengantarkan ke suatu daerah akan balik lagi ke sini, loading lagi barang, habis itu lanjut lagi ke daerah lain, misalnya ke Matauli, ke Sibolga, ke Tapanuli Selatan, tentunya sesuai dengan laporan dari BPBD masing-masing, laporan dari Badan Penanggulangan daerah masing-masing yang memang memerlukan bahan apa gitu, memerlukan bantuan-bantuan apa, nantinya dari pihak sini akan langsung menyediakan ataupun mendistribusikan atau membawa keperluan yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, laporan dari masyarakat di tempat daerah masing-masing di daerah yang terkena dampak Sumatera Utara ini. Said. Baik. Zul, ini masih berdasarkan yang Anda amati begitu ya, khususnya di lokasi-lokasi yang Anda datangi hari ini, Zul. Jadi seberapa terisolasi daerah ini sehingga mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan yang Anda turunkan hari ini. Bisakah Anda ceritakan kepada kami? Ya, Said, misalnya kalau kami dapat ceritakan kepada Anda ya Said, kami sempat juga Kecamatan Adian Koting ya. Kami ke namanya Kecamatan Adian Koting ini ke Sibalanga, ke suatu desa Sibalanga. Kami sempat menyaksikan bagaimana ada masyarakat yang memang terisolasi ya. Jadi dia sebenarnya bukan masyarakat di desa Sibalanga, dia di masyarakat di dusun yang lebih jauh lagi, dia harus menempuh 3 jam perjalanan kaki karena tempat akses ke dusunnya ini sudah tidak bisa dilalui lagi dengan kendaraan. Banyak sekali material-material longsor, sehingga dia terpaksa ke Sibalanga, ke desa Sibalanga, karena di sana ada posko seperti ini ya, posko dari BNPB, posko dari pihak-pihak lain. Jadi seperti itu kondisinya Said. Bahkan ada yang harus menempuh jarak 3 jam perjalanan dalam jalan kaki begitu untuk mendapatkan bantuan. Jadi komunikasi juga terputus ya, hanya dapat dilakukan menggunakan Starlink juga ini dari bantuan-bantuan dari BNPB, dari pihak-pihak lain. Dan nampaknya Said dapat kami sampaikan ada lagi barang-barang yang mungkin ini baru sampai ya Said dari Jakarta, dari barusan akan dimasukkan ke gudang logistik ini. Jadi seperti itu Said, banyak sekali barang-barang yang datang dari Jakarta kemudian disimpan di sini dan nantinya akan disalurkan ke berbagai daerah yang terkena dampak banjir bandang di Sumatera Utara. Said. Baik, kalau yang Anda amati Zul, ini berapa kali dalam sehari bantuan-bantuan itu datang ke posko logistik tempat Anda melaporkan saat ini? Ya Said, itu tidak tentu ya berapa banyak bantuan-bantuan yang datang, memang tergantung dari bagaimana distribusi itu sendiri. Namun pada prinsipnya tim di sini selalu standby, tim di sini selalu bersiaga gitu. Ketika ada pesawat kargo yang datang, kemudian langsung barang itu diturunkan dan kemudian seperti ini prosesnya Said. Kami dapat sampaikan barang-barang itu langsung ditaruh, dikemas dan diletakkan dengan sangat baik agar tersusun dengan rapi, dan nantinya ketika ada helikopter yang akan terbang ke daerah yang terisolir tadi, akan ada petugas lain yang akan ikut mengangkut, kemudian akan disalurkan ke daerah-daerah yang terisolir. Kepada Anda tadi, Said. Baik, Zul, terima kasih atas informasi cerita yang Anda bagikan kepada kami. Selamat kembali bertugas, hati-hati di sana, jaga kesehatan Anda bersama dengan juru kamera Dava Sidki. Selamat sore, Zul.